nanti jadi PAD. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kongko dan masih persoalan pengadaan lahan Rusunawa di Sibolga, dan masih bersama Pak Januar Effendi Siregar, mantan Kadis PKAD Sibolga, dan kami kembali mengundang Anda untuk bertelepon interaktif di 06166442227 di 06166442227. Ya, Pak Januar, sebelum kita membahas tentang pemanggilan Kejatisu terhadap Pak Januar sebagai 4 kali pemanggilan, 2 sebagai saksi, 2 kali sebagai tersangka ya Pak Januar. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah saat ini bangunan Rusunawa sudah berdiri megah, yang seperti kita lihat di pilar tadi, dan di atas lahan yang sekarang ini menjadi sengketa, yang disebut ada masalah kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di pemerintahan kota Sibolga. Nah, kondisinya saat ini adalah Rusunawa dibangun untuk kepentingan apa awalnya? Rusunawa dibangun karena kita tahu Sibolga itu sempit, ya. Katanya Pak Wali, itulah konsep mereka. Sempit sehingga penggunaan lahan untuk horizontal itu sudah tidak memungkinkan. Jadi pertimbangan yang dimungkinkan adalah penggunaan ruang ke atas, vertikal. Sehingga ya salah satunya ya harus dengan rumah susun. Rumah susun. Yang dibangun oleh Pemko Medan untuk masyarakat. Bukan Pemko Medan. Pemko Sibolga, maaf. Ini programnya pemerintah pusat. Oh, pemerintah Kementerian pusat. PU. Iya. Bagi daerah-daerah yang memang sudah sangat sempit lah. Jadi ini diperuntukkan untuk masyarakat nelayan yang selama ini tinggal di rumah-rumah yang kurang layak huni. Memang di Sibolga kita lihat, dan saya lihat sendiri itu, satu rumah kadang sudah mau 3-4 kepala keluarga. Kan sungguh tidak layak huni. Dan banyak tinggal di atas laut lah. Pakai rumah-rumah panggung gitu. Jadi diharapkan dengan ini kota Sibolga akan lebih rapi dan akan lebih tertib. Itulah latar belakang pembangunan Rusunawa. Konsepnya sebenarnya ya sangat bagus dan kita dukung itu. Nah, ini sendiri ditempati masyarakat yang kehidupannya kurang mampu, dan mereka sistemnya sewa, dan pembayaran sewa ini kepada pemerintah. Kepada Pemko. Iya. Nah, dan ini sudah berjalan? Belum, kan belum diresmikan. Kira-kira kapan diresmikan? Anda tahu, katanya dalam waktu dekat. Iya. Oke, artinya bangunan tidak menjadi suatu masalah ketika lahan saat ini menjadi sengketa ya Pak? Apakah nanti prosesnya itu hukumlah yang akhirnya menentukan? Nah, ketika dalam pemanggilan sebagai akhirnya tiba-tiba menjadi tersangka, kapan Bapak ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejatisu terkait masalah lahan ini? Penyampaian secara langsung dari Kejatisu tidak ada. Ke saya baik lisan maupun tulisan. Tetapi saya tahu hanya dari pemberitaan di pers bahwa pihak Kejatisu telah menetapkan saya dan si pemilik tanah sebagai tersangka. Itu di bulan November 2013. 2 orang. Bapak dan pemilik tanah? Iya, seolah-olah ya si penjual dan si pembeli gitulah kira-kira. Dan diduga bersekongkol menaikkan harga tanah. Menaikkan harga tanah? Iya. Bapak justru menikmati tidak dengan ini mungkin pertanyaan gini Pak, ini secara jujur Bapak mengakui apakah dalam pembayaran itu Bapak ada markup dikit tidak untuk membuktikan? Gini, pintu celah untuk markup ini kan beli. Ini kita misalnya mau beli rokok, rokok ini berapa, 10.000, oke lah. Saya beli tapi buat 15, naik 5.000 kan gitu. Jadi celah untuk markup itu saya lihat hanya pada saat tawar-menawar. Bagaimana saya bisa menawar tanah kepada orang yang tidak saya kenal? Karena pada perintah pembayaran harga sudah oke, yang punya tanah belum saya kenal. Belum pernah bertemu. Tanah yang mau dibayar itu pun saya tidak tahu letaknya di mana. Itu dia. Jadi tidak ada celah bagi saya untuk markup. Kalaupun ini ada mungkin markup, yang berpaket itu harusnya bukan saya dengan si penjual tanah, wali kota dengan penjual tanah. Iya, karena yang tetapkan harga wali kota, yang nawar wali kota. Ketika dilakukan pemeriksaan di Kejatisu hal seperti itu Bapak jelaskan juga? Itu juga saya jelaskan, di BAP saya itu saya jelaskan. Saya tidak tahu harga itu ditetapkan kapan. Tapi menurut pengakuan yang punya tanah, yang tawar harga ke dia adalah
suri tua, kadis yang sudah pensiun, dan wali kota. Wali kota. Dan harga 950 dipaku mati, itu istilahnya yang punya tanah ini. Dipaku mati wali kota di ruang kerjanya. Jadi Pak Januar ya mana tahu harga, itu sebutan pernyataannya ke saya. Tapi walaupun sudah jelas pernyataan Bapak tidak ada keterlibatan secara langsung untuk penentuan harga, tapi tetap juga ditetapkan juga sebagai tersangka dalam kasus ini. Nah, upaya hukum apa yang akan Bapak lakukan terkait persoalan ini? Saya sudah unjuk kuasa hukum, yaitu Raja Induk Sitompul dan satu lagi Lamsiang Sitompul. Kemudian saya ingin yang lain juga. Saya tadi sudah jumpai, saya minta bantu sama Bapak Januari Siregar. Ya, tolong saya dibantu, dan kalau salah ya dibilang aja saya salah, tidak perlu diapa. Tapi kalau memang saya tidak salah, ya tolong saya diselamatkan, itu aja. Dan saya katakan saya tidak punya uang. Alhamdulillah, saya lihat mereka masih punya hati nurani dan menyatakan siap membantu saya. Mungkin Pak Januar setelah menjalani proses pemanggilan dari pertama sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, apakah pernah terbesit saya dikambing hitamkan dalam persoalan ini, atau ada yang sengaja untuk menjatuhkan Pak Januar untuk menggeser dari posisi sekarang ini? Tapi kita bahas nanti, kita akan break lagi. Dan pemirsa tetap bersama kami di Kongko Kongko sesaat lagi.